Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Pernahkah kamu merasa seolah seluruh dunia menentangmu? Ujian, godaan, dan penderitaan bisa datang kapan saja. Seperti badai yang menerpa tanpa ampun. Tapi, adakah cara untuk tetap teguh saat menghadapi semua ini? Hari ini, kita akan menyelami kisah spektakuler dari Alkitab. Sebuah kisah tentang ketahanan luar biasa yang akan menginspirasi kita semua. Bayangkan Yesus, setelah dibaptis, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Di tengah kelemahannya, iblis datang. Pencobaan pertama. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Yesus lapar, tapi dia tahu menggunakan kuasanya hanya untuk kepentingan diri sendiri adalah tindakan salah. Dia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia menolak kenyamanan duniawi dan mempercayakan segalanya pada kehendak Bapa. Iblis tak menyerah. Ia membawa Yesus ke puncak bait Allah yang sangat tinggi. Lemparkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan dijaga dan diangkat di atas tangan mereka. Yesus menolak untuk mencobai Tuhan dengan cara yang sia-sia. Dia tahu, dia tidak boleh menguji Allah dengan menempatkan dirinya dalam bahaya yang tidak perlu. Dia menjawab, ayat lain pun berbunyi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terakhir, iblis menunjukkan semua kemuliaan kerajaan dunia. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini adalah tawaran terbesar. Kekuasaan tanpa batas. Tapi Yesus tahu siapa dia. Dia adalah raja segala raja. Dia tidak perlu merebut takhta dari iblis. Dia menjawab, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya engkau harus berbakti. Selain Yesus, ada kisah lain yang menunjukkan ketahanan luar biasa dalam penderitaan. Contohnya, Ayub. Dia adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun, iblis menantang imannya, dan Tuhan mengizinkan Ayub diuji. Dalam sekejap, Ayub kehilangan ternaknya, anak-anaknya, dan bahkan kesehatannya. Tubuhnya penuh dengan borok yang menyakitkan. Sahabat-sahabatnya datang, bukan untuk menghibur, melainkan menuduh bahwa penderitaannya adalah akibat dosa tersembunyi. Mereka salah. Tentu saja, di tengah semua itu, Ayub tetap setia. Dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia menangis, dia mempertanyakan, tapi imannya tidak goyah. Pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub, memberkatinya 2 kali lipat dari yang pernah ia miliki sebelumnya. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus dan Ayub? Pertama, andalkan firman Tuhan. Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan setiap godaan iblis. Kedua, jangan mencobai Tuhan. Percayalah,
pada rencananya tanpa menuntut bukti atau melakukan tindakan nekat. Ketiga, tetaplah setia, bahkan saat semuanya terasa gelap. Seperti Ayub, iman kita diuji bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi di tengah badai. Keempat, ingatlah identitas kita di dalam Tuhan. Seperti Yesus yang menolak tawaran kekuasaan duniawi, kita dipanggil untuk hidup bagi kerajaan yang lebih besar. Saat kamu menghadapi kesulitan, ingatlah kisah-kisah ini. Ketahanan bukanlah tentang menjadi kuat sendirian, tapi tentang bersandar pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Penderitaan mungkin terasa berat, tetapi itu bisa membentuk karakter dan memperdalam iman kita. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Tuhan menyertai dan akan memberikan kekuatan untuk melewati setiap badai. Jika kamu merasa kesulitan yang kamu hadapi terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan dari komunitas gereja, pemimpin rohani, atau konselor profesional. Berbicara dengan seseorang bisa menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.